Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Rizka Dharma Putra dari kelas Sistem Multimedia B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi steganografi. Mohon maaf sebelumnya, saya menggunakan device handphone dikarenakan kemarin malam laptop saya tiba-tiba error, padahal saya sudah mengerjakan materi video pembelajaran ini, tinggal mengupload, akan tetapi error di tengah jalan saat mengupload. Mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung aja ke materinya. Yang pertama adalah ilustrasinya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Semisal Anda memiliki sebuah password seperti yang pada contoh. Lalu, ketika Anda ingin menyimpan password tersebut dengan aman, Anda ingin tidak ada orang lain yang mengetahui password tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada dua. Yang pertama menggunakan kriptografi, dan yang kedua menggunakan steganografi. Oke, kita akan langsung menuju cara pertama. Nah, kriptografi atau bisa kita sebut dengan penginskripsinya. Seperti yang kalian tahu, plain text dirubah menjadi clear text. Proses tersebut dinamakan dengan enkripsi. Sedangkan clear text dirubah menjadi plain text disebut dengan deskripsi. Ini merupakan bidang dari kriptografi. Lalu yang kedua adalah steganografi. Steganografi sendiri bila diartikan secara umum menyembunyikan pesan rahasia. Sedang kalian lihat animasi tersebut, jadi password yang kita punya akan disembunyikan dalam sebuah cover object, sehingga pesannya tidak akan terlihat karena telah disembunyikan. Lalu apa sih pengertian dari steganografi? Mari kita lihat. Steganografi merupakan ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun mencurigai keberadaan pesan tersebut. Tujuannya adalah pesan tidak terdeteksi keberadaannya. Sedangkan cara untuk mendeteksi ada tidaknya pesan tersembunyi dalam suatu objek disebut dengan steganalisis. Lalu apa sih perbedaan dari steganografi dan kriptografi? Kriptografi sendiri memiliki arti menyembunyikan isi pesan. Sedangkan tujuannya adalah agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Lalu, sedangkan steganografi merupakan arti menyembunyikan keberadaan pesan tersebut dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Lalu, apa sih sejarah dari steganografi? Jika dilihat dalam periode sejarah, steganografi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, Ancient Steganography, Renaissance Steganography, 3. Steganografi zaman Perang Dunia. Lalu yang terakhir ada Steganografi modern. Lalu Ancient Steganography. Di Ancient Steganography memiliki contoh yang pertama adalah menggunakan media kepala budak. Nah, caranya adalah ada seorang budak yang nantinya akan digunduli, lalu di kepalanya akan ditulis sebuah pesan rahasia. Lalu setelah rambutnya tumbuh, si budak akan menuju ke penerima pesan. Nah, si penerima pesan akan menggunduli kepala budak tersebut dan membaca pesan yang ada. Lalu media yang kedua adalah menggunakan tablet wax. Caranya sangat simpel. Dengan cara menulis pesan rahasianya di dalam sebuah tablet yang seperti pada gambar. Lalu pesan rahasia tersebut akan ditutupi dengan lilin atau wax. Lalu yang ketiga, dengan media tinta tak tampak. Nah, cara ini cukup keren karena kita tidak akan bisa membaca tulisan yang ada dalam sebuah pesan. Kita harus menggunakan suatu metode, yaitu dengan memanaskan pesan tersebut, sehingga kita bisa membaca tinta tak tampak dalam sebuah pesan tersebut. Lalu penggunaan kain sutra dan lilin. Nah, ini merupakan cara yang cukup mengerikan. Dengarkan,
Si pembawa pesan nantinya akan menelan sebuah bola kecil yang isi bola kecil tersebut merupakan isi pesan rahasia. Nah, cara untuk membacanya adalah mengeluarkan bola kecil tersebut dari isi perut si pembawa pesan. Nah, makanya ini cara yang cukup mengerikan. Lalu Renaissance steganography. Nah, Renaissance steganography menggambarkan cara menjaga pesan di dalam telur rebus. Jadi, ketika ingin baca dari metode ini, kita harus merebus telur tersebut sehingga kita bisa melihat isi pesan dari telur. Lalu World War steganography. Ini adalah steganography yang digunakan dalam Perang Dunia. Nah, contohnya seperti null chipper. Langsung ke contohnya aja. Jadi, jika ada sebuah pesan yang cukup panjang, lalu sebenarnya ini merupakan ada sebuah isi pesan rahasia. Cara untuk mengambil isi pesan rahasia tersebut adalah dengan cara kita harus mempunyai stegoke. Nah, di sini stegoke-nya adalah mengambil huruf kedua dari setiap kata. Jadi, jika semua pesan ini diambil huruf kedua di setiap katanya, dan jika dijadikan satu, akan menjadi sebuah kalimat seperti pada contoh sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan yang tadi, hanya saja ini menggunakan huruf yang ketiga. Lalu ada steganography modern. Nah, jika diilustrasikan, bagaimana sih dilihat dari gambar tersebut? Ada dua orang yang dalam penjara dan ingin melaksanakan rencana untuk kabur. Dan bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut tanpa diketahui si penjaga si Wendy ini? Yaitu ada dua cara, yaitu dengan kriptografi dan steganografi. Nah, ini cara pertama adalah menginskripsinya atau disebut dengan kriptografi. Lalu yang kedua dengan cara steganografi, dengan menyembunyikan pesan dalam sebuah tulisan lain. Lalu ada pun steganografi digital. Steganografi digital merupakan penyembunyian pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Adapun beberapa contoh bentuk yaitu satu teks, ada audio, gambar atau image, dan yang terakhir adalah video. Lalu adapun terminologi steganografi. Yang pertama ada embedded message atau merupakan pesan yang disembunyikan. Ini merupakan pesan rahasia yang ingin disampaikan hanya untuk beberapa orang yang dituju. Lalu ada cover object. Cover object merupakan pesan yang digunakan untuk memberikan embedded message. Lalu ada stego object. Nah, di stego object ini merupakan penggabungan dari cover dan embedded message. Nah, itu disebut dengan stego message. Lalu ada stego key. Merupakan kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego text. Ini penting untuk membuka dari sebuah stego object. Nah, ini merupakan contoh dari ilustrasi sedikit dengan steganografi. Semisal ada sebuah embedded message dan ada cover image. Terus kita akan menyembunyikan embedded message tersebut di cover image. Setelah disembunyikan, nanti akan disebut dengan stego image. Dan untuk membukanya kita akan memerlukan stego key. Ini bukan contoh-contoh selanjutnya. Nah, ini diagram proses steganografi. Sebenarnya kita memerlukan embedded message dan cover object. Setelah itu di embedding akan menuju. Nah, di sini disebut dengan stego object. Setelah stego object akan dikirim oleh si penerima dan melakukan ekstraksi menggunakan stego key, dan embedded message akan diketahui oleh si penerima. Nah, apa saja sih kriteria steganografi yang bagus? Yaitu yang pertama imperceptible, fidelity, recovery, dan yang terakhir capacity. Apakah kriptografi dan steganografi bisa dikombinasikan? Jawabannya sangat-sangat bisa. Tambah lagi, jika bisa dikombinasikan, hal tersebut akan membuat
pesan semakin aman. Dengan caranya adalah mula-mula pesan akan dienkripsi dengan algoritma kriptografi. Selanjutnya, pesan terenkripsi disembunyikan di dalam media lain seperti video, audio, dan lain-lain. Lalu ada beberapa tipe steganografi. Yang pertama yaitu pure steganografi, yang tidak membutuhkan kunci sama sekali. Keamanan steganografi seluruhnya bergantung pada algoritmanya. Lalu ada secret key steganografi, menggunakan kunci yang sama untuk embedding dan extraction. Lalu yang ketiga, public key steganografi, menggunakan dua kunci, kunci public untuk embedding dan kunci privat untuk extraction. Lalu ada pun steganografi metode LSB, yaitu dengan cara mengganti bit LSB dari pixel dengan bit pesan. Nah, kalau kalian tahu, bit LSB nantinya akan diganti dengan sebuah pesan rahasia yang ingin kita sampaikan. Nah, bila kalian melihat ini ilustrasinya, sebelumnya itu pada gambar ini belum adanya pesan rahasia, akan tetapi setelahnya akan ada pesan rahasia. Nah, di bit ini diganti dengan bit LSB-nya, tidak terlalu tampak kan? Sebenarnya ada suatu perbedaan, tapi sangatlah kecil. Ini contoh berikutnya. Nah, di sini merupakan contohnya. Ya, misal kita memiliki pesan rahasia 101. Nantinya cover objek akan diambil, lalu pesan rahasianya akan diganti di bit LSB akan diganti dengan pesan rahasia. Setelah itu di embedded. Nah, jika kalian lihat itu di stereo image itu tidak ada perbedaan. Maaf, ini ada gambar ini, jadi tidak terlihat. Sebenarnya ini ada gambar yang sama, jadi ada suatu perbedaan tapi tidak terlalu tampak. Nah, ini jika ada suatu pesan 10 bit. Nah, nantinya setiap LSB-nya akan diganti dengan pesan rahasia yang ingin kita inginkan. Ini hampir sama dengan tadi. Nah, ini ada mbit LSB. Jadi jika tujuannya adalah untuk meningkatkan ukuran pesan yang disembunyikan, maka digunakan lebih dari 1 bit LSB. Nah, cara ini hanya bisa efektif jika maksimal 3 bit LSB, karena jika lebih nanti perbedaannya akan terlalu tampak. Langsung saja ke contohnya. Nah, semisal ini menggunakan 1 bit LSB yang diganti. Nah, nantinya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Lalu jika ini adalah 2 bit LSB yang diganti, perbedaannya pun tidak terlalu signifikan. Lalu yang terakhir 3 bit LSB. Nah, itu pun sama. Akan tetapi apabila lebih dari 3 bit LSB, nantinya perbedaannya akan sangat tampak sekali. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf saya menggunakan device handphone. Masih banyak kekurangan dari device ini. Sebenarnya kemarin saya sudah membuat PPT sendiri, tapi gara-gara device laptop saya rusak, jadi saya menggunakan device handphone. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.